Terang-terangan Belarusia Kim Jong-un dukung Putin tumpas pasukan musuh dan jaga solidaritas kuat. Korea Utara secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap pemimpin Rusia Vladimir Putin. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un turut berpidato memperingati hari kemenangan yang menandai menyerahkan Nazi Jerman kepada Uni Soviet pada 9 Mei. Kim menyatakan dukungannya pada Rusia. Kini dalam pidato tersebut sebagaimana diwartakan kantor berita Pyongyang KCNA yang dilansir via Kompas TV Selasa, Kim memberi selamat kepada Presiden Vladimir Putin atas peringatan ini. Selain itu, Kim juga menyatakan dukungan terhadap Rusia untuk mempertahankan kehormatan dari pasukan musuh. Kim ataupun laporan KCNA tidak secara spesifik menyinggung invasi Rusia ke Ukraina. Namun Kim mengaku menjaga solidaritas kuat dengan Moskow atas peristiwa belakangan ini. Kim dilaporkan menyebut upaya Rusia belakangan ini adalah untuk menumpas ancaman militer dan politik dan intimidasi oleh pasukan musuh serta untuk menjaga kehormatan negara. Pyongyang sendiri berulang kali menyalahkan Amerika Serikat atas konflik di Ukraina. Korea Utara menuduh kebijakan hegemonis yang dipimpin Washington mengancam stabilitas dan keamanan global. Invasi Rusia ke Ukraina membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terpecah mengingat Moskow punya hak veto di sana. Hal tersebut dianggap menimbulkan situasi tepat bagi rezim Kim Jong-un mempercepat program senjata Korea Utara. Sepanjang 2022, Pyongyang meningkatkan uji coba senjata telah 15 kali menggelar tes rudal sejauh ini. Inilah negara-negara sekutu Rusia. Jika negara-negara barat secara terang-terangan berikan dukungan terhadap Ukraina menghadapi Rusia, sebagian besar sekutu Rusia dan negara lainnya biasanya berusaha untuk tetap netral. Namun ada beberapa negara yang memiliki hubungan dekat dengan Moskow masih sepenuhnya mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika Barat memiliki NATO, maka Rusia juga memiliki aliansi pertahanannya yang disebut CSTO, seperti yang dilaporkan The Washington Post. Collective Security Treaty Organization adalah organisasi perjanjian keamanan kolektif yang tujuannya hampir sama dengan NATO. CSTO beranggotakan 6 negara yaitu Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Setiap negara memiliki komitmen untuk membantu negara lainnya jika mengalami agresi militer atau serangan dari negara lain. Selain anggota CSTO, Rusia diketahui memiliki hubungan dekat dengan beberapa negara lainnya seperti Cina, Suriah, Israel, Pakistan, Kuba, dan yang lainnya. Perjanjian keamanan kolektif dimulai dari ditandatangannya pada tahun 1992 sebagai tindak lanjut dari persemakmuran negara-negara merdeka yang dibentuk setelah Uni Soviet bubar. Berikut profil 7 negara sekutu Rusia. 1. Cina. Cina merupakan negara yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Meski mereka dekat, tapi tindakan Rusia dalam serangan Ukraina tidak mendapat respon langsung dari Cina. Cina mengatakan tidak akan memberikan dukungan militer kepada Moskow, tapi telah meningkatkan perdagangan dengan peningkatan impor gandum dari Rusia. 2. Suriah. Menurut laporan metro.co.uk, Suriah juga mendukung tindakan Putin terhadap invasi di Ukraina. Presiden Suriah Bashar al-Assad melakukan panggilan telepon dengan Putin. Al Jazeera melaporkan dia memuji serangan militer Rusia ke Ukraina. 3. Armenia. Armenia adalah sebuah negara yang terkurung daratan dengan Turki di barat, Georgia di utara, dan Azerbaijan di timur. Armenia memiliki sejarah yang lebih panjang daripada kebanyakan negara Eropa, dikutip dari BBC.com. 4. Belarus. Belarus adalah negara di Eropa Timur sekaligus negara tetangga Rusia. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1991, Belarus sebelumnya dikenal sebagai Belorusia atau Rusia Putih, dikutip dari Britannica.
5. Kazakhstan. Kazakhstan juga dieja Kazakhstan, secara resmi adalah Republik Kazakhstan di Asia Tengah. Negara ini berbatasan di barat laut dan utara oleh Rusia, di timur oleh Cina, di selatan oleh Kirgistan, Uzbekistan, Laut Aral, dan Turkmenistan. Kazakhstan adalah negara terbesar di Asia Tengah dan terbesar ke-9 di dunia, dikutip dari Britannica. 6. Kirgistan juga termasuk negara Asia Tengah seperti Kazakhstan. Kazakhstan berbatasan di barat laut dan utara dengan Cina di timur dan selatan, dan oleh Tajikistan dan Uzbekistan di selatan dan barat, dikutip dari Britannica. Sebagian besar perbatasan Kirgistan membentang di sepanjang puncak gunung. Ibu kotanya adalah Bishkek, dihuni oleh 3/4 populasi orang Turki Muslim. 7. Tajikistan. Secara resmi disebut Republik Tajikistan. Negara ini terletak di jantung Asia Tengah, memiliki ibu kota bernama Dushanbe. Tajikistan meliputi jumlah daratan kecil di antara 5 negara bagian Asia Tengah, namun lebih tinggi karena mencakup lebih banyak gunung. Negara Tajikistan, Republik Serikat Uni Soviet dari tahun 1929 hingga kemerdekaannya pada tahun 1991. Serangan Rusia musnahkan meriam howitzer yang dikirim Amerika Serikat ke Ukraina. Pejabat militer Moskow merilis video yang dilaporkan menunjukkan rudal Rusia menuju sebidang hutan dari daerah perumahan di Ukraina saat beberapa ledakan pecah. Video kedua dibuka dengan rekaman udara dari meriam howitzer yang dilaporkan dikirimkan Amerika Serikat ke Ukraina, menjadi sasaran dalam serangan rudal yang membuat pasukan Kiev berlari dengan panik. Bagian kedua dari rekaman berakhir dengan meriam howitzer ditarik ke hutan agar tidak terdeteksi. Namun upaya itu berakhir dengan kesia-siaan karena kemudian area tersebut dihantam oleh artileri Rusia. Di Mariupol, militan unit nasionalis Azov dan prajurit Ukraina yang diblokir di pabrik Azovstal terus menyerah. Selama 24 jam terakhir, 694 militan telah meletakkan senjata dan menyerah, termasuk 29 terluka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pengarahan terbarunya. Sebanyak 959 gerilyawan telah menyerah sejak 16 Mei, termasuk 80 terluka. 51 diantaranya membutuhkan perawatan rumah sakit, telah dirawat di rumah sakit Novo Azov di Republik Rakyat Donetsk. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia seperti dikutip dari Newsweek. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan selama sehari rudal presisi tinggi berbasis udara dari pasukan Rusia telah menghantam